Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja. Ingat, tetap kita harus menjaga protokol kesehatan. Dimulai dari sering mencuci tangan, jaga jarak kalian dengan orang lain minimal 1 meter. Kemudian jika kalian keluar rumah, jangan lupa untuk selalu memakai masker. Maaf, bukan masker yang ini, kita ganti gambarnya. Nah, ini benar, masker yang ini ya. Dan banyaklah memakan makanan yang bergizi dan bervitamin untuk mencegah penyebaran COVID-19. Baiklah, untuk menghemat waktu, kita mulai saja pembelajarannya. Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata globalisasi? Saat ini dunia kita sedang mengalami globalisasi dalam berbagai macam bidang. Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk memilah-milah mana yang baik untuk kita dan mana yang berdampak negatif untuk kita. Jangan lupa sebelum kita memulai, kalian download LKPD-nya ya. Kemudian minta kepada orang tua kalian untuk menemani kalian belajar. Globalisasi berasal dari kata globe yang artinya peta dunia yang berbentuk bola. Dari kata globe juga terbentuklah kata global yang artinya meliputi seluruh dunia. Dan dari kata global ini lahirlah kata globalisasi yang artinya bermakna sebuah proses yang mendunia. Globalisasi adalah suatu proses tatanan sosial yang mendunia. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Globalisasi bisa berdampak positif dan negatif untuk kita semua. Tahukah kalian apa dampak positif dari globalisasi? Salah satu contoh dampak positif dari globalisasi adalah semakin cepatnya komunikasi dan informasi yang tersebar. Contohnya, kita dapat mengetahui berita-berita terkini dari luar negeri yang letaknya jauh dari Indonesia. Sekarang, apakah kalian tahu dampak negatif dari globalisasi? Salah satu dampak negatif dari globalisasi adalah dapat menyebabkan budaya bangsa ini terkikis. Ada yang tahu alasannya kenapa? Yap, karena pada era globalisasi seperti ini, budaya barat seperti hedonisme dan sifat-sifat individualisme akan lebih mudah masuk dan menyebabkan budaya gotong royong mulai luntur di kalangan masyarakat Indonesia. Globalisasi juga berpengaruh terhadap kerjasama negara kita, negara Indonesia, dengan negara-negara tetangga kita atau yang biasa kita sebut dengan sebutan ASEAN. ASEAN sendiri terbentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Pada waktu itu terkenal dengan sebutan Deklarasi Bangkok yang didirikan oleh 5 negara. Yang pertama Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kala itu Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Dari semenjak itu banyak kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan negara-negara di ASEAN. Di antaranya di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, teknologi, dan lain-lain. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan budaya terbesar di dunia. Kemudian, penduduknya pun memiliki rasa jiwa sosial yang sangat tinggi. Oleh karena itu, di ASEAN, Indonesia memiliki peran-peran yang sangat penting dalam bidang sosial budaya. Kerjasama di bidang sosial budaya adalah kerjasama yang mencakup di bidang kepemudaan, perempuan, kepegawaian, penerangan, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan hidup, penanggulangan bencana alam,
kesehatan, pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, dan ketenaga kerjaan. Peran Indonesia dalam kerjasama dalam ruang lingkup ASEAN, antara lain Indonesia pernah berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan ASEAN, yaitu Indonesia mengirimkan tim kesenian untuk mengikuti mempromosikan kesenian dan budaya Indonesia ke berbagai negara di dunia. Indonesia melakukan pengenalan budaya melalui PC2 ASEAN atau disebut juga P2A pada tanggal 10-24 Agustus 2015 di 3 negara ASEAN, yaitu Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Selain itu, Indonesia juga berperan aktif memberikan bantuan kemanusiaan. Di antaranya adalah Indonesia pernah mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada negara yang dilanda bencana alam dan konflik, seperti mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada korban topan Haiyan di Filipina dan juga memberikan bantuan untuk para pengungsi di Rakhine State di Myanmar. Indonesia juga selalu aktif melakukan pertukaran pelajar dengan negara-negara di kawasan ASEAN seperti Singapura dan Malaysia. Salah satu contohnya adalah Ship for Southeast Asian Young Program SSEAYP. Ya, seperti itu karena saya tidak fasih dalam bahasa Inggris ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tujuan kerjasama antara negara-negara di Asia Tenggara ini adalah agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama negara-negara di Asia Tenggara dalam era globalisasi ini. Tahukah kalian salah satu hal yang terpenting dalam era globalisasi ini apa? Ya, betul, energi listrik. Kenapa energi listrik ini sangat penting? Ya, karena dalam era globalisasi ini banyak sekali alat-alat elektronik yang menggunakan listrik. Dapatkah kalian menyebutkan alat-alat yang digerakkan oleh listrik itu apa saja? Nah, itulah alat-alat yang sehari-hari dalam era globalisasi ini memerlukan energi listrik. Sekarang, yang harus kita pahami adalah bagaimana cara menghemat energi listrik supaya tidak boros kita gunakan. Energi listrik dapat dengan mudah kita hemat, bisa dengan kegiatan kita sehari-hari, atau menggantikan barang yang tidak hemat energi dengan barang yang hemat energi. Contoh yang pertama adalah mengganti lemari es yang tidak hemat energi dengan lemari es yang lebih hemat energi. Cara yang kedua adalah dengan cara mengganti bohlam lampu kalian dengan menggunakan LED. Lampu ini memang harganya lebih mahal dibandingkan dengan lampu biasa. Tapi LED memiliki segudang keunggulan seperti menghemat energi, lebih terang, tidak panas, dan daya pakainya pun lebih panjang. Pada zaman era globalisasi sekarang ini, banyak sekali rumah yang sudah mengganti lampunya ke LED. Bahkan kendaraan-kendaraan mobil pun sudah mengganti lampu-lampu bohlamnya dengan LED karena lebih hemat energi. Kegiatan sehari-hari yang bisa menghemat listrik diantaranya adalah: yang pertama adalah menjemur pakaian di bawah sinar matahari, kemudian mencuci secara sekaligus, dan mencabut semua alat-alat elektronik yang tidak dipakai, dan mematikan lampu pada saat akan tidur. Semuanya yang telah disebutkan merupakan cara yang paling mudah dalam keseharian kalian dalam menghemat listrik. Itulah sebagian kecil dari dampak globalisasi di dunia kita. Setelah ini kalian akan bisa menyebutkan dampak-dampak globalisasi yang lainnya. Sekarang kalian boleh mengerjakan LKPD. Tapi ingat, kerjakan dengan jujur. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.